mengapa imam yang adil disebutkan pada urutan yang pertama, baru kemudian yang selainnya? Apakah itu hanya suatu kebetulan dari lisan Rasulullah SAW, ataukah ada maksudnya? Yakni kalau itu suatu kebetulan, maka tidak ada keutamaan imam yang adil dibanding 6 yang lain. Kalau itu hanya suatu kebetulan. Kalau memang ada maksud di balik Rasul menempatkan imam yang adil di penyebutan pertama dibanding 6 yang lain, maka maksudnya apa? Maka ketika para ulama mengatakan dan mereka bersepakat bahwasanya ucapan Rasulullah SAW yang terkait dengan syariat tidak mungkin tidak disengaja, pasti disengaja. Ini keyakinan kita sebagai seorang muslim ya. Jadi ucapan Rasul yang terkait dengan syariat Islam itu tidak ada yang ngelantur asal sebut atau tidak sengaja. Dengan kata lain, ucapan Rasul terkait dengan syariat Islam itu adalah ucapan yang memang beliau sengaja. Artinya penyebutan imam yang adil pada kesempatan pertama pasti ada maksudnya. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwasanya apabila Anda cermati kebaikan-kebaikan 6 kelompok yang lain, itu sangat dipengaruhi oleh kebaikan kelompok yang pertama, yakni imam yang adil. Karena manusia, kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, pada umumnya adalah mengikuti dan menjadikan orang-orang yang berada di atas mereka sebagai panutan. Siapa di antara kita yang secara hati, fitrah hendak menjadikan panutan orang yang lebih rendah? Enggak ada. Kita biasanya hendak menjadikan panutan orang-orang yang lebih tinggi kedudukannya dibanding kita, baik secara ilmu, pangkat, ataupun yang semisalnya. Maka kedudukan imam yang adil ini akan memberikan contoh qudwah bagi kelompok-kelompok yang lain. Dengan keadilan imam yang adil tersebut, dia akan bisa memberikan kebaikan dan menegakkan hukum kepada kelompok-kelompok yang lain. Begitu kata para ulama. Maka jemaah, jangan alergi berbicara tentang politik Islam. Tidak perlu kemudian kita merasa alergi berbicara tentang politik Islam. Sudah barang tentu ketika kita berbicara tentang politik Islam, memang betul-betul politik yang disebutkan di dalam syariat Islam, bukan sesuatu yang di luar syariat Islam kemudian didaku sebagai syariat Islam. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya para ulama yang paling fenomenal, bahkan buku ini menjadi teks wajib di beberapa universitas di Eropa. Ada beberapa buku yang ditulis oleh sarjana-sarjana, ulama-ulama kaum muslimin yang menjadi teks wajib bagi beberapa universitas di Eropa. Setidaknya saya bisa sebut muqaddimahnya Imam Ibn Khaldun. Muqaddimahnya Imam Ibn Khaldun ini merupakan teks wajib bagi mahasiswa-mahasiswa di Eropa, khususnya yang mempelajari ilmu sosiologi. Dan diantaranya adalah Siyasah Syariah Ahkamus Sultaniyahnya Imam Al-Mawardi. Ahkamus Sultaniyahnya Imam Al-Mawardi ini menjadi teks wajib dalam tanda kutip bagi para mahasiswa di Eropa, khususnya bagi mereka yang hendak mempelajari sistem pemerintahan Islam. Yang ingin saya katakan kepada Anda jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama kita menyusun buku-buku di dalam masalah ini, berbicara tentang bagaimana sosok seorang pemimpin kaum muslimin seharusnya
Dan pada kesempatan pagi hari ini, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan di antara hal-hal yang merupakan nasihat keimanan bagi seorang pemimpin. Nasihat keimanan, bukan celaan, bukan caci maki, bukan yang selainnya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, kepemimpinan sebagaimana yang kita sebutkan tadi, imam yang adil adalah merupakan salah satu bentuk amanah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagaimana yang kita maklumi, seorang pemimpin harus memiliki niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dalam keadaan bagaimanapun, dia harus terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukankah dia telah mengikrarkan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala perintahkan, qul, katakanlah wahai Muhammad secara khusus, katakanlah wahai kaum muslimin secara umum, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Telah berikrar, dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bahwasanya hidup dan mati kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dengan hanya satu tujuan. Kita semua jemaah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan satu tujuan, tidak ada tujuan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi, beribadah kepadaku saja. Maka tidak ada tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan saya, menciptakan Anda, menciptakan orang-orang yang di luar sana, menciptakan seluruh manusia, kecuali tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau seperti ini, maka seorang pemimpin seharusnya meniatkan aktivitasnya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sungguh sangat luar biasa. Bahkan atas pemimpin-pemimpin yang soleh, ganjarannya akan berlipat ganda, karena kemaslahatan seorang pemimpin akan membawa kemaslahatan atas orang-orang yang mereka pimpin. Saya koreksi ucapan saya. Kebaikan seorang pemimpin akan membawa kemaslahatan atas orang-orang yang mereka pimpin. Maka apabila seorang pemimpin dia melakukan aktivitasnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang sungguh sangat luar biasa. Aktivitasnya akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekat kadar keikhlasan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sedekat itu pula kadar pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan yang sangat bagus yang diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Sesuai dengan kadar kedekatan, sesuai dengan kadar keikhlasan seseorang di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kadar itu pula pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang maklum, yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya masalah niat. Sehingga dengan niat seseorang akan mendapatkan ganjaran, ibadahnya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketidakadaan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan mendapatkan ganjaran
sia-sia amalnya, bahkan dia akan menjadi orang yang sangat merugi. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak berambisi kepada jabatan. Bukannya tidak boleh menjabat, ini sesuatu yang berbeda. Karena orang yang berambisi kepada jabatan ini dikhawatirkan akan menghalalkan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Bahkan secara umum jemaah, berambisi kepada perkara dunia itu tidak diperbolehkan. Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, "Madhibani ja'iani ursila fi ghanami bi afsadalaha min hirsir rajuli ala mali wasyarifi lid-dinihi." Tidaklah 2 ekor serigala yang lapar dilepaskan di dalam sekelompok kawanan kambing lebih merusak terhadapnya dibanding rusaknya daripada merusaknya ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan di dalam agamanya. Maksudnya dari ucapan Rasulullah SAW, beliau hendak memperbandingkan mana yang lebih merusak antara ambisi seseorang terhadap harta kedudukan. Mana yang lebih merusak? Apakah ambisi seseorang terhadap harta dan kedudukan merusak agamanya, atau yang lebih merusak adalah sekelompok kambing yang di dalamnya dilepaskan 2 serigala yang lapar? Maka Rasul mengatakan bahwasanya yang lebih merusak adalah seseorang yang memiliki agama tetapi kemudian berambisi kepada harta dan kedudukan. Ini lebih merusak dibanding 2 ekor serigala yang dilepaskan di dalam kelompok sekawanan kambing. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan seorang sahabatnya yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari akan bahayanya memegang sebuah jabatan serta berat dan besarnya tanggung jawab yang akan dipikul. Ini bukan hendak menakut-nakuti atau membuat mundur kaum muslimin yang memang bisa dan mampu memikul tanggung jawab kepemimpinan, bukan jemaah. Tapi yang hendak saya katakan di sini agar orang-orang yang masuk ke dalam areal kepemimpinan menjadi mawas diri. Bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang kita bicarakan ini sebagai rambu-rambu. Bukankah judul taklim kita rambu-rambu keimanan bagi seorang pemimpin? Jadikan ayat-ayat dan hadis-hadis ini sebagai rambu-rambu. Abu Dzar Al-Ghifari pada suatu saat meminta jabatan kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul kepada Abu Dzar Al-Ghifari? Ya Abu Dzar, inni araka do'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsihi. Wahai Abu Dzar, aku lihat engkau seorang yang lemah dan aku suka engkau mendapatkan sesuatu yang aku sendiri menyukainya. Dengan sebab kelemahannya, maka Rasul mengatakan, janganlah engkau memimpin 2 orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Rasul larang Abu Dzar memimpin 2 orang karena dengan sebab kelemahannya. Rasul larang Abu Dzar mengurus harta anak yatim dengan sebab kelemahannya. Maka mafhum dari hadis ini, seseorang yang memiliki kekuatan, kepandaian, ketegasan, keadilan, maka mereka boleh memimpin. Bukankah seperti itu? Mafhum dari hadis ini, seseorang yang kuat. Saya harus katakan, ini bukan celaan kepada Abu Dzar. Sungguh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu lebih baik daripada seluruh manusia yang ada pada hari ini. Anda jangan bayangkan bahwasanya ketika Rasul mengatakan kepada Abu Dzar seperti ini, maka Abu Dzar itu lebih buruk dibanding sebagian pemimpin pada hari ini. Enggak.
Karena kaum muslimin telah sepakat bahwasanya sahabat yang paling rendah kedudukannya lebih mulia dibanding seluruh manusia yang ada pada hari ini. Ya. Jadi ketika Rasul mengucapkan kepada Abu Dzar, ini bukan celaan kepada Abu Dzar. Hanya hendak menggambarkan bahwasanya Abu Dzar tidak layak menjadi seorang pemimpin. Pada hal-hal yang lain beliau unggul. Jangan ada sebagian di antara kita ketika membaca hadis ini kemudian mengatakan saya lebih utama dibanding Abu Dzar karena saya menjadi pemimpin, Abu Dzar tidak. Nauzubillah summa nauzubillah. Yang hendak kita katakan di sini, kalau seseorang yang lemah tidak diperbolehkan menjadi pemimpin, maka orang yang kuat, yang adil, bisa menegakkan hukum sebagaimana yang diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah barang tentu dia layak untuk menjadi seorang pemimpin. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kenapa Rasulullah SAW larang seseorang tamak terhadap dunia secara umum, kepemimpinan secara khusus? Karena sifat tamak kepada dunia apabila diikuti ini tidak ada habisnya. Anda bisa lihat di halaman yang ke-6. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kana li ibni Adam wadiyan min mali labtagha wadiyan salisan wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab wa yatubullahu ala man taba." Andai manusia memiliki 2 lembah dari emas, memiliki emas, harta benda, perhiasan sebanyak 2 lembah, mereka biasanya pada umumnya menginginkan lembah yang ketiga. Kalau sudah punya 3 lembah harta perhiasan, maka pengen yang keempat. Udah punya 4, pengen yang kelima. Ambisi terhadap dunia tidak ada habisnya. Tidak ada yang dapat mengisi perutnya sampai penuh melainkan hanya tanah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang-orang yang bertaubat kepadanya. Maka disebutkan oleh para ulama, hadis di atas menunjukkan kepada kita akan bahayanya tamak terhadap dunia. Jemaah, bukan menghindari atau tidak memerlukan dunia, karena mustahil seseorang muslim, seseorang yang hidup tidak memerlukan dunia, itu mustahil. Kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu berpakaian, iya kan? Kita memerlukan dunia. Tetapi sampai kepada derajat tamak, ini sungguh sangat berbahaya. Maka seseorang yang mengumpulkan dunia dengan tamak, maka dia tidak akan pernah merasa kenyang. Maka Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, Anda bisa lihat di halaman yang ke-7, 5 tanda yang menyebabkan kebinasaan. Yang pertama, kerasnya hati. Yang kedua, liarnya pandangan. Yang ketiga, sedikitnya rasa malu. Yang keempat, ambisi terhadap dunia. Dan yang kelima, panjang angan-angan. Lihat bagaimana kemudian ambisi terhadap dunia itu menyebabkan kebinasaan. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berhati-hati terhadap ambisi kepada dunia. Dan termaksud ambisi kepada dunia adalah terlampau berambisi terhadap jabatan. Kemudian yang ketiga, berusaha secara bersungguh-sungguh menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebagian orang-orang yang ketika belum sampai kepada derajat kepemimpinan memiliki cita-cita yang mulia lagi terpuji. Saya akan sedikit demi sedikit berusaha menerapkan hukum Islam, dari yang paling penting misalnya sholat dan seterusnya. Ini sesuatu yang layak diapresiasi, dipuji. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bebankan kita jemaah kecuali atas apa yang kita mampu. Tetapi yang mengenaskan ketika seseorang, dan saya jumpai orang-orang yang modelnya kayak gini. Ketika mereka telah sampai kepada tingkatan-tingkatan tersebut,
tiba-tiba kemudian merekalah yang lupa akan cita-cita awal mereka. Saya jumpai. Sebagai informasi, usia saya sudah tidak muda lagi. 47 tahun. Sebagian di antara teman-teman saya telah menjadi anggota legislatif. Iya. Sebagian di antara teman-teman saya telah menjadi anggota legislatif. Ada yang menjadi ini, ada yang menjadi itu. Ya, sekitar 20 tahun yang lalu kita bersama-sama. Sampai sekarang pun masih bersama-sama. Iya. Mereka punya cita-cita yang bagus, saya apresiasi, kita support. Tapi ketika kemudian sampai ke titik tersebut, melemah cita-citanya, hilang visi dan misinya. Keadaan tidak memungkinkan, bla 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 bla. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Kalau kemudian dia mampu satu, dia kerjakan satu tersebut. Maka berusaha kemudian sebisa mungkin menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Datang panggilan sholat, berhenti dari aktivitas. Kerjakan sholat secara berjamaah. Jangan larut di dalam ini dan itu. Toh kan Anda sudah menjadi seorang pemimpin. Yang sungguh anak buah Anda, orang-orang yang ada di sekitar Anda akan kemudian menerima perintah, masukan, saran Anda. Kalau kemudian untuk menegakkan sholat berjamaah saja ditunda, lalu bagaimana akan muncul kebaikan? Berusaha untuk sedikit demi sedikit menerapkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahkan Rasul kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam al-Ma'sum itu diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat ke-49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaklah kamu di sana tertuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah Anda bayangkan jemaah, Rasul kita memutuskan perkara dengan apa yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah terbayang di sisi Anda apakah terbayang di sisi Anda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutuskan perkara dengan apa yang tidak diturunkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau jawabannya tidak terbayang, yakni apa keputusan Rasul adalah sesuatu yang pasti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu makna ayat ini apa? Maka kata para ulama, diandaikan Rasul memutuskan hukum, memberikan keputusan selain dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tegur di dalam ayat ini, yang menunjukkan bahwasanya seluruh manusia ketika memutuskan perkara seharusnya semampunya menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Ustaz, iya. Syariat Islam enggak sempurna, nauzubillah min zalik. Tidak menjelaskan hukum-hukum kepemimpinan, bukannya tidak menjelaskan, Anda mungkin yang belum mempelajarinya. Anda yang mungkin belum mempelajarinya. Oh, saya sudah belajar, atau mungkin setelah Anda belajar dengan cara yang salah, atau kemudian Anda belajar dari sumber yang salah. Kepemimpinan Islam, hukum di dalam Islam itu disebutkan oleh para ulama. Sebagaimana hadis yang telah saya sebutkan di awal, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kami dalam keadaan seekor burung terbang dan membolak-balikkan sayapnya. Beliau telah informasikan kepada kami ilmunya. Apa maslahatnya mengetahui cara burung terbang? Apa faedahnya mengetahui burung itu terbolak-balik sayapnya ke kanan ke kiri, menukik ke atas ke bawah? Apa manfaatnya bagi kita secara umum?
Tapi Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengkhabarkan dalam bentuk sigoh mubalaghah, sampai perkara burung terbang itu bagaimana, Rasul telah mengajarkan kepada kami. Padahal mengetahui tata cara burung terbang, apa manfaatnya bagi kita? Oh, ada ustadz untuk kemudian merekayasa bagaimana sayap pesawat terbang. Iya betul sih. Tapi kan manfaatnya terbatas, qasirah. Lalu bagaimana kemudian yang manfaatnya meluas? Semisal kepemimpinan yang manfaatnya meluas. Maka apa kata Abu Dzar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah tertinggal sesuatu pun yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan kalian dari neraka, melainkan telah aku jelaskan semuanya kepada kalian. Hadis riwayat Imam Tabrani. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Anda bisa lihat di halaman yang ke-8, apabila masalah bersuci dari buang kotoran saja telah dijelaskan dalam syariat Islam, apalagi perkara-perkara yang lain semisal kepemimpinan, terdapat penjelasan sempurna di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dalam hal ini yang telah dikumpulkan oleh para ulama, di antaranya Imam Al-Mawardi dalam kitab beliau Ahkamus Sultaniyah. Ini hanya contoh. Saya sebutkan tadi secara khusus di dalam kesempatan ini Ahkam Sultaniyah karena buku ini menjadi teks wajib. Buku inilah yang menjadi pedoman selama hampir 400-500 tahun Daulah Andalusia. Iya. Maka Daulah Andalusia hampir 400-500 tahun menjadikan buku Ahkam Sultaniyah sebagai undang-undang dasarnya. Ya. Ini buku bagus sekali. Sebagaimana Muqaddimah Ibnu Khaldun yang saya sebutkan tadi. Hanya contoh, bukan satu-satunya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah yang keempat, bersikap adil di antara sesama manusia. Bersikap adil. Ini termaksud kewajiban yang paling besar yang diembankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pemimpin. Allah Subhanahu wa taala berfirman terkhusus kepada Nabi Daud alaihi salam, "Inna ja'alna khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq." Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu penguasa di muka bumi, maka berikanlah keputusan perkara di antara manusia dengan adil. Wala tattabi hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Nabi Daud alaihi salam, Anda bayangkan, seorang nabi dan rasul, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika berbicara tentang nabi dan rasul, seluruh nabi dan rasul itu maksum, bukan hanya Rasulullah, terjaga dari mengerjakan dosa-dosa besar, apalagi kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Nabi Daud alaihi salam, kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Cermati jemaah, siapa pemimpin yang paling besar di muka bumi ini kekuasaannya? Kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ada dua raja yang kerajaannya sangat besar di muka bumi ini. Yang satu, Yang satu siapa? Zulkarnain. Kekuasaannya besar sekali di muka bumi ini, membentang dari timur dan barat. Zulkarnain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi, ya, bukan Zulkarnain yang lain yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi. Iya. Nabi Daud alaihi salam, nabi dan rasul, maksum, terhindar dari melakukan kesalahan secara sengaja, jauh dari hawa nafsu, kezoliman. Allah Subhanahu wa taala katakan, sesungguhnya kami menjadikan kamu. Lihat bagaimana kemudian kepemimpinan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus ada pada diri, hati seorang muslim yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan menjadi pemimpin.
sebagian orang lebih khawatir mempertanggungjawabkan kepemimpinannya di hadapan manusia. Padahal seharusnya mereka lebih khawatir mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana nanti laporan pertanggungjawaban saya, diterima atau tidak ya? Bagaimana saya menghadapi si fulan orang-orang yang telah mendukung saya ya? Khawatir itu. Bagus. Tetapi yang harus dan yang paling utama untuk dia merasa khawatir adalah mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas-jelas di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna ja'alnaka khalifatan." Aku telah menjadikan engkau wahai Daud sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Kepemimpinan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ini rahasia mengapa kemudian pemimpin-pemimpin kita pada hari ini mungkin tidak berusaha atau sedikit mencari ridha Allah Subhanahu wa taala karena mungkin mereka tidak merasa bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian di dalam hati setiap muslim, saya katakan setiap muslim termasuk para pemimpin sudah barang tentu, merasa akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka geraknya akan diperhitungkan apakah Allah ridho atau tidak. Kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi, maka kata Allah Subhanahu wa taala, berikanlah keputusan di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Berusaha adil. Walaupun sudah barang tentu adil seadil-adilnya tidak mungkin. Karena keadilan hakiki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersikap berusaha adil bisa. Ustadz gak mungkin bisa mencapai adil 100%. Iya. Karena keadilan yang sejati hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bersikap berusaha untuk adil itu bisa. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena hawa nafsu inilah yang biasanya akan memalingkan dari keadilan. Ada hikmah mengapa disebutkan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena mengikuti hawa nafsu biasanya adalah sebab yang memalingkan seseorang dari keadilan. Yang kalau seperti itu, apa kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayat di atas jelas sekali menunjukkan perintah kepada setiap muslim, termaksud pemimpin, untuk bersikap secara adil, menjauhi hawa nafsu yang dapat memalingkan seseorang dari sikap adil. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan yang kelima. Ini makalahnya sudah ada, nanti secara lengkap Anda baca ya. Karena tidak mungkin kita bacakan satu persatu kata per katanya. Yang kelima, siap mendengar keluhan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Siap mendengar keluhan dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan. Seorang pemimpin harus siap untuk membuka pintunya guna mendengar keluhan dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mereka pimpin. Harus seperti ini jemaah. Karena pemimpin itu bukan milik dirinya lagi, telah menjadi milik orang-orang yang mereka pimpin. Maka yang namanya pemimpin itu pada hakikatnya adalah milik orang-orang yang mereka pimpin. Bukan malah menutup pintu rapat-rapat dan tidak peduli akan keluhan dan penderitaan orang-orang yang mereka pimpin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini hadis ada dalam riwayat Imam Ahmad, ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Tapi entah mengapa hadis-hadis seperti ini kok kayaknya tersimpan rapih, rapat-rapat di dalam kitab-kitab hadis. Padahal ada hadis-hadis ini. Hadis-hadis seperti ini jemaah rahimani wa rahimakumullah harus kemudian kita populerkan, kita sebut-sebut, kita bicarakan. Karena Islam itu syariat yang sempurna, paripurna seperti yang saya katakan tadi.
Maaf, mungkin ada di antara Anda yang belum pernah mendengar hadis yang akan saya bacakan ini. Padahal hadisnya ada, riwayat Imam Ahmad, riwayat Imam Tirmizi. Kalau kemudian Anda meragukan keberadaan hadis ini, oh jangan-jangan karang-karangan Ustadz aja. Saya cantumkan nomor hadisnya dalam catatan kaki nomor ke-16. Silahkan cek di dalam kitab-kitabnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang pemimpin atau penguasa menutup pintunya dari orang-orang yang memiliki kebutuhan, keperluan, serta orang-orang fakir, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menutup pintu langit dari keperluan, kebutuhan, dan hajatnya. Al-jaza min jinsin amal. Karena dia menutup pintunya dari orang-orang yang dia pimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup pintu langit dari pemimpin tersebut. Betul ada hadisnya Ustadz? Ada, saya sebutkan secara lengkap. Sengaja saya sebutkan secara lengkap sampai nomor hadisnya saya sebutkan untuk menghilangkan jangan-jangan ini karangan-karangan aja, karena selama ini saya belum pernah dengar hadis seperti itu. Maka challenge untuk Anda, buktikan. Nomor hadisnya saya sampaikan. Buka riwayat Imam Tirmizi, nomor berapa di sana? Nomor 1332. Lihat Jami'us Shaghir, Sahih Jami'us Shaghir, nomor 5685 dan seterusnya. Hadis ini merupakan ancaman keras dari Rasulullah SAW terhadap pemimpin yang menutup pintu dari rakyat yang dia pimpin. Gak mau bertemu, gak mau mendengar keluh kesah, tidak berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Lihat ini jemaah rahimani wa rahimakumullah. Imam Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala berkata, aku tidak menolak seorang pun yang punya kebutuhan kepadaku dalam keadaan aku mampu memenuhinya, sekalipun padanya akan membuat habis hartaku. Padahal Muhammad bin Wasi' bukan seorang pemimpin, dia orang biasa. Tapi ucapan Muhammad bin Wasi' ini menunjukkan bahwasanya seseorang muslim seharusnya berusaha memenuhi kebutuhan kaum muslimin yang lain. Lalu bagaimana lagi kalau seorang muslim ini adalah pemimpin yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi urusan kaum muslimin. Kalau ini yang dilakukan oleh beliau dan beliau tidak termaksud seorang pemimpin, lalu bagaimana lagi apabila beliau sebagai seorang pemimpin? Yang keenam, memberikan nasihat kepada rakyatnya dan tidak mengkhianati. Lagi-lagi hadisnya mungkin asing di telinga Anda, padahal hadisnya ada dalam Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma min amir yabli amral muslimin thumma la yajhadu lahum wa yansahu ila lam yadkhulu ma'ahum jannah. Tidaklah seorang pemimpin yang mengurusi urusan kaum muslimin, kemudian ia tidak pernah letih dari mengayomi dan menasehati mereka. Apa kemudian faidah keutamaan pemimpin yang seperti ini? Kecuali pemimpin tersebut akan masuk surga bersama mereka. Dalam hadis ini disebutkan sifat seorang pemimpin yang terpuji, mengurusi urusan kaum muslimin, tidak pernah letih dari menasehati, mengayomi kaum muslimin secara khusus, manusia secara umum. Apa yang didapatkan? Maka pemimpin tersebut akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang mereka pimpin. Hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor 142 dari sahabat Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cermati, dengarkan baik-baik wahai para pemimpin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mengatakan ini Rasulullah, bukan saya. Saya hanya sekedar mengulangi ucapan beliau. Dan saya berani mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian pada kitab-kitab yang saya sebutkan tadi. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih, menempati kedudukan yang tertinggi, mendatangkan keyakinan hakul yakin
bahwasanya itu adalah ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ma min abdin yastar'ihillahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghasyun li ra'yatihi ila haramallahu alaihil jannah. Tidaklah seseorang yang mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengayomi rakyatnya. Amanah dari Allah, kepemimpinan amanah jemaah. Lantas dia meninggal pada hari meninggalnya dalam keadaan ghasyin, menipu rakyatnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala haramkan surga atasnya. Dosa besar. Mengkhianati rakyat itu dosa besar. Diancam untuk tidak masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian jemaah, sampai jam berapa kita ini? Masih berapa menit lagi? Sampai jam berapa? 6 pas dengan tanya jawab. Baik. Yang ketujuh, pemimpin tidak boleh menerima hadiah. Ini harga mati jemaah. Pemimpin tidak boleh menerima hadiah. Ini harga mati. Tidak boleh pemimpin menerima hadiah. Dan kita mengetahui itu. Dan ada hal-hal yang baik yang saya perhatikan dari beberapa instansi. Misalnya kita ke imigrasi ya, daerah bebas gratifikasi. Ini hal yang bagus ya, yang harus kita support. Itu kan cuman semboyan doang. Kita support, harusnya kita support. Mudah-mudahan awalnya semboyan kemudian bergerak menjadi arah yang lebih baik. Ini hal-hal yang bagus ini. Saya nggak salah sebut ya, bebas gratifikasi begitu ya, nggak salah sebut ya. Ada beberapa tempat-tempat yang menyebutkan seperti itu, daerah bebas pungli, bebas gratifikasi, dan seterusnya. Ini hal yang bagus, yang harus kita support sebagai kaum muslimin. Karena pemimpin tidak boleh menerima hadiah dari siapapun. Karena hadiah inilah masuknya pintu korupsi. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, lagi-lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hidayatu ilal imam gholul. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin itu adalah pengkhianatan. Hadis riwayat Imam Tabrani, lagi-lagi saya bawakan nomor hadisnya dalam Mu'jamul Kabir nomor sekian dan sekian. Hadiah yang diberikan kepada seorang pemimpin adalah pengkhianatan. Bahkan seseorang yang telah mendapatkan upah dari pekerjaannya, kemudian dia diberikan hadiah karena pekerjaannya, inilah yang dinamakan sebagai korupsi dalam syariat Islam. Saya ulangi, seseorang yang telah mendapatkan upah dari pekerjaannya dan dia mendapatkan hadiah dengan sebab pekerjaannya, inilah yang dinamakan korupsi di dalam syariat Islam. Saya ulangi dengan lebih pelan. Seseorang yang mendapatkan upah dari pekerjaannya dan dia menerima hadiah pemberian dengan sebab pekerjaannya yang sama tadi, maka inilah yang disebutkan sebagai korupsi dalam syariat Islam. Tidak boleh, saya nggak boleh menerima hadiah dari murid saya, nggak boleh. Dan itu saya berlakukan di pondok tempat saya ngajar. Guru-guru ustadz tidak boleh menerima hadiah dari murid-muridnya, dari wali murid, dengan sebab karena kita mengajar mereka. Gak boleh. Karena akan timbul konflik of interest, yakin deh. Makanya syariat Islam kemudian menutup pintu itu agar tidak timbul apa yang namanya konflik kepentingan. Agar tidak timbul kemudian perasaan tidak enak. Bayangkan kalau kemudian na'udzubillah min zalik, saya sebagai guru diberi hadiah oleh wali santri, kemudian anaknya ujian di hadapan saya. Maka yang terbayang di benak saya pertama kali, bapaknya baik ngasih ini dan itu kepada saya. Maka kalau kemudian hendak memberikan nilai yang kurang, jadi nggak enak hati. Tidak boleh. Seseorang yang telah mendapatkan upah dari pekerjaannya dan dia mendapatkan hadiah dengan sebab pekerjaannya,
Inilah yang dikatakan korupsi di dalam syariat Islam. Dan para pemimpin pada umumnya telah mendapatkan upah. Maka dia tidak boleh menerima hadiah dengan sebab pekerjaannya. Maka sebagian ulama semisal Imam Al-Mawardi, walaupun bukan dengan sebab pekerjaannya, ketika seseorang menjadi pemimpin tertutup pintu atas diri dia untuk menerima hadiah dari siapapun. Kenapa bisa seperti itu, Ustadz? Kata Imam Mawardi, untuk mengecilkan apa yang namanya konflik kepentingan. Makanya Rasul mengatakan hadiah-hadiah yang diberikan kepada para penguasa adalah pengkhianatan. Jadi orang yang memberikan hadiah salah, pemimpin yang menerima hadiah pun salah. Demikian juga orang yang bertugas melayani urusan kaum muslimin. Dan yang selainnya. Ada seorang gubernur Rasulullah SAW. Ingat, gubernur Rasul, yakni orang yang beriman, hidup bersama Rasul, artinya sahabat. Lihat di halaman yang berikutnya, halaman ke-13. Ada seorang gubernur Rasulullah SAW yang berkata, yang ini untuk kalian, yang ini dihadiahkan untukku. Jadi gubernurnya Rasul ini mengumpulkan harta zakat mal. Gubernurnya Rasul mengumpulkan harta zakat mal. Kemudian harta zakat malnya dibawa kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini harta zakat mal orang-orang dari daerahku. Adapun ini pemberian mereka untukku. Cermati ya. Jadi sahabat ini memberikan seluruh sahabat ini memberikan seluruh harta zakat mal yang diserahkan oleh penduduk negerinya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah. Dia tidak kurangi sedikit pun juga. Enggak. Dia tidak kurangi sedikit pun juga. Apa yang dia kumpulkan 10, itulah yang dia setorkan kepada Rasul. Bukan yang dia kumpulkan 10, yang dia setorkan 9. Enggak. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ini yang berhasil aku kumpulkan dari mereka. Sempurna dia sampaikan. Adapun yang ini bukan zakat mal mereka, tapi ini pemberian hadiah dari mereka untukku. Dalam keadaan Rasul pada saat itu sedang berhadapan dengan para gubernur yang menyerahkan zakat mal. Maka Rasul kemudian berdiri dan mengatakan, amma ba'du, mengapa pejabat yang kami angkat berkata, yang ini hasil pekerjaan kalian, sementara ini dihadiahkan untukku. Andai kata dia duduk di rumah saja, di rumah ayah ibunya, bukan menjadi seorang gubernur, bukan menjadi seorang pemimpin, bukan menjadi seseorang yang ditugaskan untuk mengurus zakat mal, kira-kira ada gak orang yang memberikan hadiah kepadanya? Ada gak? Kalau Anda nothing, kalau kita bukan siapa-siapa, kira-kira Anda gak yang memberikan hadiah kepada kita? Coba jawab. Kalau saya bukan wali murid, kalau saya bukan wali kelas, bukan guru di madrasah, kira-kira ada gak orang-orang yang akan memberikan hadiah kepada saya dari kalangan wali-wali santri ini? Gak. Oh, itu pemberian dia, rasa terima kasih dia. Kalau Anda bukan siapa-siapa, kata Rasulullah, duduk di rumah ayah dan ibu Anda, kira-kira ada gak yang hendak memberikan hadiah kepada Anda? Maka para sahabat ini tahu bahwasanya perbuatan itu salah. Maka sahabat ini menyerahkan seluruh apa yang dihadiahkan tersebut kepada Rasulullah SAW. Dan pada kesempatan-kesempatan berikutnya mereka tidak menerima hadiah sama sekali. Kemudian yang ke-8, pemimpin harus mengambil penasehat dari kalangan orang-orang soleh. Karena kita tahu ya jemaah, sehebat apapun seorang pemimpin, dia bukan sosok yang sempurna. Dia pasti memiliki kekurangan di satu sisi, atau bahkan di banyak sisi. Maka dia memerlukan di sana ada orang-orang yang dekat dengan dia, yang menasehati dia,
Maka ketika dia mengambil penasehat, harus dia cari orang-orang yang menasehati dari kalangan orang-orang soleh, yang menyemangati dia agar berbuat baik, bukan malah kemudian menjerumuskan dia. Inilah kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya, dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Anda bisa lihat di halaman yang ke-14. Tidak ada nabi yang Allah utus, tidak ada pula seorang pemimpin yang dia angkat, kecuali mereka memiliki dua jenis teman dekat. Teman yang menyuruhnya untuk berbuat baik, dan teman yang menyuruhnya untuk berbuat jahat. Orang yang selamat adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cari orang-orang yang memberikan nasihat, orang-orang dari kalangan soleh yang bisa mengarahkannya, yang bisa mengingatkannya ketika dia lupa, dan seterusnya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, pembawa acara sudah berpindah dari sana ke sini, berarti sudah mau habis waktunya. Saya bicarakan secara cepat. Yang ke-9, jujur di dalam menjalankan semua urusan yang berkaitan dengan kaum muslimin dan memperhatikan secara seksama kinerja bawahannya. Seorang pemimpin harus mengevaluasi kinerja bawahannya, pegawainya, stafnya secara kontinu. Pemimpin juga harus memberikan jalan terbaik dalam menyelesaikan seluruh persoalan. Ini sebagaimana Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang kalian pimpin. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang terakhir, saya jadikan ini yang terakhir bukan berarti yang paling akhir, bahkan inilah yang paling pertama. Kalau mau kita katakan ini final ya. Jadi kalau mau pakai istilah apa, itu makin tinggi, inilah titik tertingginya. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba sehebat apapun, maka dia tidak akan mampu melakukan sesuatu kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah ucapan orang-orang soleh, dan itulah makna dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Makanya Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam banyak sekali berdoa dengan doa yang ada di halaman 15. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal azimata ala rusydi, dan seterusnya. Ya Allah, aku memohon pertolongan kepadamu agar bisa teguh dalam segala perkara, kemauan kuat untuk berbuat yang benar. Lihat ini jemaah, wal azimata ala rusydi, kemauan yang kuat untuk berbuat yang benar. Baca doa ini, hafalkan doa ini. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar bisa teguh di dalam perkara-perkara yang baik, keinginan kuat untuk berbuat yang benar, memohon kepadamu rasa syukur atas nikmatmu, ibadah yang baik, hati yang bersih, lisan yang jujur, dan seterusnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul saja meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemauan yang kuat untuk melakukan kebenaran, lalu bagaimana lagi dengan kita? Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, 10 yang saya sebutkan tadi bukan merupakan pembatasan, dan di sana ada sifat-sifat yang lain kalau kita cermati buku-buku para ulama. Akan tetapi sebagaimana yang saya katakan, ke-10 di ataslah apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi saya mengumpulkannya. Adapun kesempurnaan dan ilmu yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita bahas pada kesempatan hari ini. Kita sediakan waktu untuk tanya jawab, saya persilahkan. Alhamdulillah, kajian pembahasan materi yang disampaikan Ustaz telah selesai. Semoga apa yang disampaikan menjadikan amal jariah bagi Ustaz dan bagi kita dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada jamaah untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini cukup menarik. Gimana Pak, gimana? Pagi hari ini ceramahnya dan materinya cukup menarik. Oh iya.
sesuai yang saya catat di dalam Al-Quran, larangan memilih pemimpin kafir itu ada 19 ayat. Sedangkan larangan membahas zina itu Membahas ada apa? 5. Zina. Larangan zina 5. Larangan makan babi ada 4. Minuman keras ada 3. Itulah urgensinya bahwa saya sendiri, kepemimpinan yang benar menurut konsep Islam itu masih minim bagi saya. Saya ingin merujuk dalam fikih siasat. Pentingnya pemimpin dibandingkan dengan fardu kifayah. Dibanding apa, maaf Pak? Fardu kifayah. Oh iya. Saat Nabi meninggal, itu terabaikan sehari 2 hari. Yang penting adalah memilih pemimpin. Karena sebagian kaum mengaku setelah wafatnya Nabi sebagai pemimpin. Itu rujukan. Kemudian rujukan yang lain, yang susahnya pada sekarang, pemimpin yang mengaku Islam berkamuflase semacam orang Belanda Snok Horgens yang mengaku sebagai Islam, tapi dia menghancurkan ajaran Islam sendiri. Itu gimana menurut pendapat Ustaz? Itu yang terjadi sekarang ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul, jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau Bapak hitung 19 tadi ya, saya rasa Bapak menghitungnya kurang Pak. Atau iya paham saya. Tapi hitungan Bapak saya apresiasi. Tapi Bapak menghitungnya kurang. Karena besar dugaan saya kemungkinannya Bapak tidak masukkan ayat-ayat atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Bapak tidak masukkan itu. Iya. Iya. Lafat ulil amri minkum, pemimpin di antara kalian, sepakat ulama minkum minal muslimin. Sepakat itu Pak. Dan ayat-ayat yang lafadznya atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum itu berulang berkali-kali dalam Al-Qur'anul Karim. Betul? Iya. Betul. Jadi artinya penyebutan 19 kali itu bisa ditambah kalau kemudian kita masukkan lafadz ulil amri minkum. Ini. Memang kepemimpinan di dalam Islam bukan perkara yang sepele, ini perkara yang besar. Kalau kemudian tadi datang fakta-fakta penyebutan pengharaman zina hanya di dalam beberapa ayat, pengharaman babi, pengharaman khamar, sedangkan perintah untuk memilih pemimpin atau pemimpin itu seharusnya dari kaum muslimin datang dalam sekian puluh ayat, ini menunjukkan urgensinya pemimpin dari kalangan kaum muslimin tidak diragukan lagi. Telah kita sebutkan tadi dalil yang secara jelas dan tegas ketika Rasul menyebutkan 7 kelompok manusia yang akan mendapatkan naungan Allah. Yang pertama kali Rasul sebutkan pemimpin yang adil. Dan ucapan Rasul pemimpin yang adil pada kesempatan yang pertama itu bukan ucapan igawan tanpa sengaja beliau sebutkan itulah yang pertama. Beliau sengaja menyebutkan yang pertama. Kata Imam Ibnu Qayyim, kepemimpinan yang adil lagi baik akan membawa maslahat umum kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada kaum muslimin, bahkan kepada seluruh manusia. Makanya disebutkan itu sebagai kelompok yang pertama, baru kemudian diikuti dengan kelompok kedua, kelompok ketiga, sampai kelompok yang ke-7. Lalu bagaimana lagi ketika disebutkan ad-dinun nasihah, agama nasihat. Nasihat kepada siapa ya Rasulullah? Kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada kitabnya. Allah, Rasulnya, kitabnya, selesai. Ini baik, maksum, rapih. Tidak ada kekurangan sedikit pun pada 3 hal ini. Betul? Allah, Rasul, dan kitabnya. Gak ada kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangan dari segala sisi. Rasul juga tidak ada kekurangan dari segala sisi. Kitabnya yakni Al-Quran tidak ada kebatilan dari segala arah. Selesai.
Maka makna nasihat kepada Allah, Rasul dan kitabnya bukan menasehati Allah agar Allah berbuat baik. Enggak begitu maknanya. Karena nasihat adalah kalimat yang umum yang maknanya bisa ini dan bisa itu. Adapun kemudian ketika disebutkan kepada yang selain maksum, tiga ini maksum, maaf kalau ada yang namanya Bapak Maksum, saya bukan nyebut-nyebut nama Bapak. Maka yang pertama kali Rasul sebutkan adalah A'immatul muslimin. Lihat sekali lagi, a'immatul, pemimpin kaum muslimin. Baru kemudian wa amatihim, orang-orang umum dari kalangan kaum muslimin. Ini Rasul sengaja sebut. Yang pertama, selain dari maksum, pemimpin. Yang kedua, a'immah, kaum muslim, orang umum dari kalangan kaum muslimin. Ini memang penting. Dan kaum muslimin kemudian jangan pernah merasa untuk ragu membicarakan perkara-perkara ini. Fikih siasah syariah, ingat ya, fikih siasah syariah itu perkara yang masyru' untuk dibicarakan. Sadar atau tidak sadar, ada sebagian orang-orang yang hendak kemudian menyempitkan pembicaraan agama Islam itu hanya bab toharoh, wudhu, fikih, zakat, haji. Padahal Islam ini membicarakan segala sesuatu. Itu kata Abu Dzar Al-Ghifari, bukan kata saya. Islam membicarakan segala sesuatu. Tetapi entah mengapa ada fenomena tren, kemudian kaum muslimin digiring untuk tidak membicarakan perkara-perkara ini. Dan herannya sebagian kaum muslimin ikut-ikutan tren ini, tidak membicarakan perkara fikih siasah, kata Bapak tadi, siasah syariah. Ditakut-takuti untuk membahas tentang jihad yang syar'i. Jihad yang syar'i itu ada. Kalau kemudian ada orang yang ngebom sana ngebom sini menimbulkan kerusakan, itu bukan alasan untuk tidak membicarakan jihad yang syar'i. Mereka yang salah. Karena tidak berjalan di atas petunjuk syariat sehingga menimbulkan banyak keburukan. Iya enggak? Itu sama saja kenapa kita tidak membicarakan tentang poligami. Oh, karena ada oknum-oknum pelaku poligami yang tidak adil. Ya dianya yang salah, bukan syariat poligaminya. Bukankah begitu? Kan sama saja kan? Ngapain sih ngebicarain poligami? Itu si fulan, bapak ini, bininya 2, bininya 3, nggak adil. Dianya yang salah, bukan syariat poligaminya. Salahkan dia. Adapun syariat poligami, jihad, siasah syariah, ini pembicaraan agama, jangan alergi. Ini dibicarakan oleh para ulama. Coba baca buku misalnya Bulughul Maram, Subulus Salam, dibahas di sana. Biasa saja gitu loh, pembicaraan ilmu. Saking pentingnya urgensinya kepemimpinan, maka para sahabat, saya berikan tambahan atas fakta yang Bapak tadi sampaikan, mereka di Sakifah Bani Sa'idah maklum ya, di Madinah. Dekat pintu 320-an ada kebun kecil. Mereka duduk di situ, berbincang siapa yang akan menjadi khalifah sepeninggalan Rasulullah. Maka muncul Sa'ad bin Mu'adz dari golongan Ansor, ini yang layak menjadi khalifah. Muncul Abu Bakar yang mengatakan, sesungguhnya Rasul mengatakan a'immatul minal Quraisy, imam-imam itu dari suku Quraisy. Kami pemimpin, kalian adalah menterinya. Berbincang gitu. Tapi yang hendak saya berikan tambahan atas fakta yang Bapak sampaikan tadi, Rasul itu terlambat dikuburkan, itu bukan dengan sebab itu semata-mata, bahkan bukan sebab itu. Karena para sahabat itu berselisih tentang tentang dua hal. Ini harus kita luruskan fakta ini, karena sebagian orang juga ada yang kemudian Rasul ditunda penguburannya, pengurusan jenazahnya, karena para sahabat lagi membicarakan siapa yang paling layak menjadi khalifah sepeninggalan Rasul. Mungkin maksudnya baik ucapan ini ya, tapi kan ini terkesan tersirat bahwanya sahabat tidak peduli kepada jasad Rasulullah. Lalu kemudian juga akan muncul kesan bahwasanya sahabat kok ia sangat bernafsu sekali terhadap kepemimpinan sehingga Rasul wafat tidak sesegera mungkin dikuburkan. Makanya bukan itu sebenarnya alasannya mengapa Rasul tertunda penguburannya.
Tertunda penguburannya itu dengan dua sebab kata para ulama. Para sahabat itu adalah orang yang paling kuat di dalam memegang petunjuk Rasulullah. Rasul mengatakan segerakanlah pengurusan jenazah. Sahabat tahu itu. Yang jadi masalah pada diri mereka dua hal. Yang pertama, Rasul wafat, dimandikan. Siapa yang mandiin? Sedangkan memandikan jenazah maklum dibuka bajunya, ya toh? Para sahabat tidak ada yang kuasa karena kemuliaan, keagungan Rasulullah untuk melucuti pakaian Rasulullah. Ini sebab pertama. Ya enggak? Mereka tidak kuasa untuk melucuti pakaian Rasulullah dan memandikan Rasulullah. Padahal kita sama-sama maklum orang yang wafat dimandikan jenazahnya. Maka permasalahan ini selesai. Para sahabat kemudian dibuat tidur oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun malaikat memandikan jasad Rasulullah dalam keadaan sudah rapih terbungkus kain kafan. Selesai ini. Selesai masalah pertama. Masalah kedua muncul, dikuburkan di mana jasad Rasulullah? Apakah di pekuburan kaum muslimin atau di mana? Apakah dibawa ke Mekah tempat lahir beliau? Ataukah di pekuburan kaum muslimin Baqi? Baqi itu sudah ada semenjak zaman Rasul. Makanya Rasul kan biasa berziarah ke Baqi, maklum itu ya. Di mana? Maka muncul Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan keputusan bahwasanya tidaklah seorang nabi dan rasul wafat melainkan dikubur di tempat wafatnya. Nah, dengan dua sebab inilah mengapa terjadi penundaan penyelenggaraan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata karena para sahabat sedang berbicara siapa yang layak menjadi khalifah. Tapi memang betul para sahabat berbicara setelah itu siapa yang layak menjadi khalifah sepeninggalan Rasul di Sakifah Bani Sa'idah tersebut. Begitu Pak. Baik. Ada lagi? Kami rasa cukup. Oh, cukup Pak. Waktunya. Mohon ditutup dengan doa Ustaz. Cukup. Baik. Mungkin ini yang kita bahas jemaah. Kalau ada yang mau ditanyakan, insyaallah ta'ala kita bisa bincang-bincang nanti secara santai dengan saya langsung. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Khairu da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, kami informasikan untuk kajian besok kita ikuti lagi dengan Ustadz Abdul Yasir LC MPDI dengan melanjutkan kajian tafsir As-Sa'di. Demikianlah yang kami dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.